Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsanil aqwim wa hadana ila shiratil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uusu ila kafatil anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillah bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya musalla Miftahul Jannah. Bil khusus yang saya hormati para sesepuh, para asatidz, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak seiman, seagama, seakidah yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, Nabi Agung, baginda kita tercinta, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya mendapatkan syafaat rumah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 22 di bulan Syawal tahun 1444 Hijriah dengan membaca ummul kitab dan dengan membaca sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta yang pahalanya waalaikumsalam warahmatullahi, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, alhamdulillah, terutama untuk para sesepuh, orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah. Semoga dengan barokah mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Fatihah, barokah dari bacaan sholawat dan berkatnya Allah, semoga kita semuanya yang hadir, juga keluarga kita, oleh Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal saleh, menambah amal ibadah buat bekal hidup kita nanti dalam akhirat. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun
saudara kita ataupun teman kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, dari keadaan. Amin ya Allah. Amin. Fitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa qarin anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muhayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Badru alaina min saniyatil wada, wajab syukru alaina mada'a lillahi ya ayyuhal mab'uts bina jita bil amri mubarakun sabi'an ya habibi yawma hasri wa jatima'a tala'al badru alaina min saniyatil wada,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi atau marji kitab Fathul Mu'in buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Aitami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih bab menerangkan tentang sholat. Pembahasan tentang sholat masih panjang, dan pada malam ini materi taklim yang akan kita bahas adalah mengenai qodok sholat. Sebagaimana kita sudah mengetahui bahwa dalam sholat fardu 5 waktu ada yang disebut sholat ada, ada yang disebut sholat qodok, dan ada yang disebut sholat i'adah. Sholat ada yaitu sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan di dalam waktunya, seperti kita mengerjakan sholat subuh ya di waktu subuh, mengerjakan sholat zuhur ya di waktu zuhur, mengerjakan sholat asar ya di waktu asar, mengerjakan sholat maghrib ya di waktu maghrib, demikian pula mengerjakan sholat isya ya di waktu isya. Sholat yang kita kerjakan di dalam waktunya atau pada waktunya disebut sholat ada, atau sholat yang dilakukan secara tunai. Kemudian yang dimaksud sholat qodok adalah sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan bukan pada waktunya atau di luar waktunya karena kita meninggalkannya. Misal subuh kesiangan, bangun jam 7, matahari sudah terbit, berarti waktu subuh sudah habis, maka kita kerjakan sholat subuh jam 7 misal lewat 5 menit. Nah berarti kita mengerjakan sholat qodok. Qodok artinya membayar atau mengganti, membayar sholat yang tertinggal. Yang ketiga sholat i'adah, artinya mengulang sholat yang telah kita kerjakan, kita ulangi, itu boleh, ada keterangannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Fathul Mu'in di sini diterangkan wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban in fata bila ujrin fayal jamu al-qada'u fawran. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajarin rahimahullah ta'ala walladhi yadharu annahu yaljamu sarfu jam'i jamanihi lil qada'i ma ada ma yahtaju disorfihi bima la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu'. Nah ini akan kita bahas nih. Baik, kita artikan. Wa yubadiru, dan bersegera. Jadi badaro yubadiru, jadi bersegera, seperti ada dalam hadis badiru bisolati qoblal maut wa badiru bitaubati qoblal maut badiru bil a'mali sholihati qabla an tasqulu wa badiru bisolati qoblal maut. Badiru, bersegeralah kalian bisolati, untuk mengerjakan sholat qoblal maut, sebelum waktunya habis. Jadi kita
tidak boleh menunda-nunda waktu sholat, tidak boleh menanti-nanti, menangguhkan, ngengkek-ngengkek karena sholat. Kemudian wabadiru bitaubati qoblal maut, dan bersegeralah kalian untuk bertaubat kepada Allah sebelum ajal kematian datang merenggut nyawa kita. Jadi badiru artinya bersegera. Di sini dikatakan wayubadiru, dan bersegera. Cuma ini pikirnya fil mudhari. Wayubadiru, dan bersegera sopok man orang marroh yang telah lewat. Maksudnya orang yang telah diterangkan pada keterangan sebelumnya, yaitu muslim mukallaf, orang Islam yang mukallaf, orang Islam yang balik dan berakal sehat. Nah, bagi orang Islam yang mukallaf atau orang Islam yang balik dan berakal sehat, agar bersegera bipaitin dengan sebab meninggalkan sholat fardu wujuban sebagai kewajiban. In pada jikalau orang Islam yang mukallaf tersebut dia meninggalkan sholat fardu bila mujrin, dengan tanpa adanya ujur, tanpa adanya halangan atau alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum agama, atau alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama. Fayal jamu, maka wajib bagi orang Islam yang mukallaf yang meninggalkan sholat fardu opo al-qodou, mengkodok sholat fauron seketika itu pula. Jadi maksudnya begini, apabila ada orang Islam yang mukallaf, kemudian orang Islam yang mukallaf ini bila udrin, dengan tanpa adanya ujur syar'i, dengan tanpa adanya halangan, dengan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, secara sengaja ia meninggalkan sholat fardu. Baik sholat fardu yang ia tinggalkan, misal sholat subuh atau zuhur atau asar atau maghrib dan ataupun isya, secara sengaja meninggalkan sholat fardu, berarti tidak ada ujur. Mungkin dia meninggalkan sholat fardunya hanya karena malas saja, atau hanya karena lebih mementingkan urusan dunia, atau hanya karena cinta dunia sampai malas mengerjakan sholat, ngurus dagangan, ngurus toko, ngurus mobil, padahal waktu sholat sudah masuk. Nah, kalau ada orang Islam yang mukallaf yang seperti ini, secara sengaja dia meninggalkan sholat tanpa adanya ujur, maka baginya diwajibkan agar bersegera mengkodok sholatnya seketika itu pula. Jadi kodok sholatnya tidak boleh dinanti-nanti, tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh ditangguhkan. Kalau kita meninggalkan sholat fardu dengan tanpa adanya ujur, secara sengaja, maka ayal jamu al-qodou auron, maka wajib bagi kita agar mengkodok sholat yang kita tinggalkan tersebut auron, segera, seketika, jangan dilama-lama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kodok berarti niatnya, misal kita meninggalkan sholat asar, maka niatnya usolli fardhul asri rakaat ini. Maksud apa? Usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodokan, jangan adaan, jangan iadatan, tapi kodokan lillahi ta'ala. Usolli, aku niat sholat fardhul asri, sholat fardu asar
arba rakaatin 4 rakaat mustaqbil kiblat menghadap kiblat. Kodokan kodok fardu lillahi ta'ala wajib karena Allah ta'ala. Tapi mengucapkan niat sholat dengan lisan itu sunnah. Sedangkan tempat niat adanya di hati, bukan di lisan. Makanya niat sholat itu dilakukan berbarengan dengan takbiratul ihram. Lisan kita mengucapkan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar bersamaan dengan ucapan Allahu Akbar, hati kita niat sholat, jangan sampai kosong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Qala telah berkata atau telah menerangkan sapa saihuna guru kita Ahmad bin Hajarin, Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah ta'ala, walladhi yajharu, yang jelas annahu bahwasanya yaljamu wajib kepada orang Islam mukallaf yang meninggalkan sholat fardu opo sorbu jami'i jamanihi, menggunakan seluruh waktunya, secukup waktunya lil qodoi, untuk segera mengqodo sholat yang telah ditinggalkannya, ma'ada mayatu li sorfi bima la budda minhu, selain waktu yang ia butuhkan untuk melakukan sesuatu yang wajib daripadanya. Wa anahu, dan bahwasannya orang Islam mukallaf tersebut yang meninggalkan sholat fardu dan ia belum mengqodo sholat yang ditinggalkannya, yahrumu, itu haram, tidak boleh, alaihi, atasnya, opo atau tawu, mengerjakan sholat sunnah. Jadi maksudnya kalau kita punya kodok sholat yang belum kita kodok, yang belum kita kerjakan, misal kita meninggalkan sholat zuhur misal, sementara sholat zuhur yang kita tinggalkan belum kita kodok, maka bagi kita diharamkan melakukan sholat sunnah. Nah, daripada kita melakukan sholat sunnah yang hukumnya sunnah, mendingan melakukan sholat qodho yang hukumnya wajib. Jadi takdimul aham minal muhim, mengutamakan atau mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau umpama sholat sunnah kita anggap penting, tapi mengqodho sholat fardu itu lebih penting karena hukumnya wajib, maka dahulukan yang wajib, jangan mendahulukan yang sunnah. Sehingga di sini terangkan haram hukumnya kita mengerjakan sholat sunnah kalau kita masih punya qodho sholat. Misal nih, kita subuh kesiangan, bangun jam 8, jam 9. Kayaknya pengalaman pribadi nonton. Kayaknya pengalaman pribadi 9. Oh, jujur nah, kalau gitu nah. Nah, misal kita bangun jam 9. Nah, kita nggak boleh kita melakukan sholat sunnah, misal sholat sunnah duha, kalau kita belum mengqodho sholat subuh. Qodho subuh dulu. Nah, kalau sholat subuh sudah diqodho, baru kita kerjakan sholat duha. Jangan sholat sunnah dikerjakan, tapi subuhnya nggak dikerja. Qodho subuhnya itu ibaratnya orang pakai topi, pakai kacamata hitam, ya pakai dasi, pakai sepatu, mungkilat, bawa tas, pakai baju, pakai dasi, tapi nggak pakai celana. Nah, kan cakep banget itu. Orgi ya orang gila. Kantor. Jadi kita wajib mendahulukan yang wajib, ya, jangan mengutamakan yang sunnah sementara yang wajib kita lalaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, contoh di dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada yang meninggal dunia itu yang tahlil banyak, padahal tahlil hukumnya wajib enggak?
Nggak wajib, ini sunnah. Mau tahlil silakan, nggak tahlil nggak dosa. Hukumnya sunnah. Kalau ngaji maksudnya itu wajib. Nah, kenapa kita tahlil mampu hadir, tapi pengajian maksudnya nggak hadir? Nah itu kan, nah, itu sama aja tadi dia pakai baju, pakai dasi, nggak pakai celana. Tahlil mah sunnah, ngaji mah wajib. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu agama itu wajib. Wajib itu adalah mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Sesuatu yang apabila dikerjakan, kita oleh Allah akan diberi pahala besar di dalam surga. Dan apabila ditinggalkan, maka kita berdosa kepada Allah. Jadi kalau kita nggak ngaji dosa. Tapi kalau kita nggak tahlil dosa enggak? Enggak. Karena tahlil hukumnya sunnah. Nah, banyak kayak begitu. Kalau bab tahlil manutana sholat tidak rata, ngerongkol. Oh, benar tak? Sholat itu darah rata. Tapi duka di dia mata. Iya mah di itu tuh. Di itu tuh. Di pelebah pertigaan Cibucil terus ke arah Cibarusa. Pelebah Gardu ngambil apa belok kiri. Terus pelebah Muslim Tol Jannah tadinya. Angel. Eta pisan. Entah di dia mah. Beda. Tadi sarua. Oh, hari tahlil mah antara sholat tidak datang. Berkat. Pelebah sholat subuh ya, arowo. Isya arowo. Maghrib arowo. Masya Allah. Padahal mah sholat fardu wajib, tahlil mah wajib iya. Entah tahlil mah doraka iya, nanti menang berkat beren. Gang berkat, ujung-ujungnya dipicin ke toilet jadi tayo. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi taqdimul aham minal muhim. Demikian menurut kaidah di dalam kitab usul fikih. Taqdimul aham minal muhim. Dahulukan yang terpenting dari yang penting. Utamakan yang terpenting dari yang penting. Ketika ada dua hal, menurut kita, menurut anggapan kita, menurut pendapat kita ini dua-duanya penting. Tentu di antara dua perkara yang kita anggap penting ini pasti ada yang lebih penting. Nah, dahulukan yang lebih penting. Gitu ya. Dahulukan yang lebih penting. Kalau misalnya tahlil menurut kita penting, ya silakan tahlil. Tapi ada yang lebih penting daripada tahlil apa? Ngaji. Maka utamakan ngaji gitu. Jangan dibalik, mengutamakan tahlil tapi menyepelekan ngaji. Itu terbalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Komo lamun ditahlil kana cuma cara salat. Ka masjid dan pernah. Ka masjid dan pernah. Pagawean sehari-hari misalnya tukang godok, tukang tarok, tukang merosotin tali andok, tukang nyolok yang orok, tukang buka kablok, main gorobok. Ya, terbagi karena ibadah. Lebah bae ditahlil. Kumaha kira-kira. Allah Akbar. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kemudian wayubadiru dan bersegera bihi terhadap qada salat nadeban sebagai kesunahan in pata jikalau si muslim mukallaf tersebut dia meninggalkan salat fardu bi udrin dengan sebab adanya ujur kanaumin contohnya seperti tidur lam yata'adda bihi yang tidak menyengaja untuk melakukan tidur wanis yanin dan seperti lupa kajalika demikian. Nah ini beda lagi nih. Ini mah orang Islam mukallaf dia meninggalkan sholat fardu bi udrin dengan sebab ada ujur kan yang tadi mah dia meninggalkan sholat fardu bi ghairi udrin tanpa ada ujur tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum agama.
Yang tadi mah dia meninggalkan sholat secara sengaja, hanya karena hanya karena memperturutkan hawa nafsu, atau hanya karena melalaikan sholat atau meremehkan sholat. Nah ini yang kedua enggak, dia meninggalkan sholat biujrin, dengan sebab ada ujur. Ujur, pakai ain ya. Cuma saya sholatnya lagi agak serak, jadi mengucapkan ain kurang pas ya. Alaihim. Jadi mengucapkan huruf ain itu dari ini ya, min wastil halak. Tempat huruf ain adanya di wastul halak, di tenggorokan bagian tengah, pertengahan tenggorokan. Bisi hayang pasir kita cekek we beda jeung beda teu. Beda teu. Beda. Kalau sama alif hamzah, kalau ain alaihim amta, itu yang pertama hamzah alif, yang kedua ain amta. Jangan salah ke jangan amta, arba ain anta betama. Dalam ayat imam macam itu sama Fatihah. Kalau macam Fatihah tesah, sholatnya tesah. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah ini ada orang Islam yang mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat. Kemudian dia meninggalkan sholat, tapi dia meninggalkan sholatnya bi'udrin, dengan sebab adanya ujur. Ain jarrah ujur. Ujur itu artinya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama. Nah, ujur di dalam sholat cuma ada dua. Ada keterangannya di dalam kitab-kitab fikih, baik di dalam kitab Safinatun Najah, Fathul Qorib, dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, pokoknya ada di dalam kitab-kitab fikih. Ujur di dalam sholat menurut seluruh para ulama fuqaha, baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, itu ada dua. Pertama an-naumu, tidur, tidur. Sleeping. Yang kedua an-nisyanu, lupa, lali, forget. Nah, satu tidur, dua lupa, itu ujur di dalam sholat. Artinya kalau umpama kita misal setelah kita selesai mengerjakan sholat fardu isya, kemudian kita melaksanakan ba'diyah isya, kemudian kita melaksanakan witir 3 rakaat dengan 2 kali salam, kemudian kita pulang tidurnya pulas, nyenyak, nggak ingat apa-apa, tibra sampai ngoroknya kenceng deh, tekor dagang ngebere. Tapi lamun ini ngoroknya lain gitu, ini ngoroknya nah, tibra, nyenyak, pulas, sampai enggak mendengar suara azan. Padahal azan subuh dikumandangkan di berbagai masjid, di berbagai musola rame, tapi orang ini sama sekali enggak dengar azan, enggak dengar apa-apa. Pas bangun jam 8. Astagfirullahaladzim. Dan istrinya juga sama kesiangan, anaknya juga kesiangan, sekeluarga kesiangan kabeh. Nah, berarti dia meninggalkan sholat subuh. Pertanyaan saya, mereka meninggalkan sholat subuh disengaja tidak? Tidak. Itu ujur, berarti dia meninggalkan sholatnya biudin, dengan sebab adanya ujur, yaitu ujur tidur. Tapi beda dengan begini. Nih, misalnya kita tidur pas jam subuh, jam berapa sekarang? Setengah lima. Katakanlah 10 menit menjelang subuh, telinga kita lagi tidur, tapi telinga kita mendengar di musola, di masjid ada yang
tarhiman. Ada tarhiman. Assalatu wassalamu alaihi. Ada yang sholawatan, kita mendengar, tapi kita enggak bangun, malah melanjutkan tidur kita. Akhirnya pulas tidurnya, nyenyak. Bangun-bangun jam 8, berarti dia meninggalkan sholat subuh. Nah, ini meninggalkan sholat subuhnya tidak ada ujur. Tidak ada ujur. Kenapa? Karena dia sempat mendengar tarhiman. Kenapa enggak bangun? Sempat mendengar orang baca sholawat. Kenapa enggak bangun? Harusnya bangun. Nah, jadi beda. Yang pertama Madiyah, kesiangan meninggalkan sholat subuh biudrin dengan sebab adanya Yang kedua mah dia meninggalkan sholat subuh kesiangan bighairi udrin tanpa adanya Nah, bagi orang Islam yang mukallaf yang meninggalkan sholat tanpa adanya ujur, maka al-qadau fauron. Maka dia wajib segera mengqada sholatnya seketika itu juga, jangan dinanti-nanti. Tapi bagi orang yang Islam yang mukallaf yang meninggalkan sholatnya dengan sebab adanya ujur, tidak diwajibkan segera mengqada sholat, tapi hanya sekedar disunahkan. Berarti beda hukum. Ini kira-kira yang saya sampaikan bisa ditangkap nggak nih? Bisa tangkap, bisa. Coba tangkap. Mana nggak ada. Kalau umpama saya menyampaikannya kurang jelas atau kurang bisa dipahami atau kurang bisa dimengerti, saya ditangkap nanti bisa ditanyakan aja deh. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi nanti setelah ini kita buka waktu seluas-luasnya untuk tanya jawab. Wa yusanu, dan disunahkan. Satu lagi nih, kan udun ada dua tadi, pertama yang keduanya lupa belum nih. Wa nisyanin, dan yang kedua mujur sholat itu lupa. Mujur sholat itu lupa, tapi lupanya benar-benar asli lupa, bukan lupa pura-pura lupa. Karena kalau kita pura-pura lupa sholat, Allah tahu nggak? Tahu hati kita. Wallahu ya'lamu ma fi sudurikum. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah sangat mengetahui apa yang ada di hati kamu. Kalau umpama kamu pura-pura lupa sholat, Allah tahu itu. Allah nggak bisa dibohongi. Manusia bisa dibohongi, tapi Allah nggak bisa dibohongi. Karena Allah bukan manusia. Manusia juga bukan Allah. Allah adalah pencipta, manusia yang dicipta. Allah khalik, manusia makhluk. Nah, jadi ini lupanya benar-benar asli lupa. Kalau lupa tak inget ya, berarti lupa kan? Bohong ya. Pokoknya asli lupa, nggak inget. Lali. Forget. Dalam bahasa Cina lupa, ngising. Nah, lupa asli. Mungkin oleh karena kita oleh karena saking sibuknya, atau kita ada permasalahan yang pelik, yang rumit, ya, sehingga pikiran kita fokus ke situ sampai lupa sholat. Asli lupa, nggak sengaja, nggak ada rekayasa. Jadi nggak pura-pura lupa. Begitu inget maghrib, astagfirullahaladzim, tadi saya belum sholat asar. Nah, berarti dia meninggalkan sholat asarnya apa? Ada ujurnya lupa. Nah, kalau dia meninggalkan sholatnya karena adanya ujur, yaitu ujurnya lupa, maka dalam hal menyegerakan mengqada sholat yang tertinggalnya, itu status hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang meninggalkan sholat tanpa adanya ujur, maka dalam hal menyegerakan mengqada sholatnya wajib. Jadi terjadi perbedaan hukum wajib dan sunnah bagi orang yang meninggalkan sholat. Itu tergantung dia meninggalkan sholatnya apakah biudrin dengan sebab adanya ujur, ataukah bighairi udrin, ataukah dengan sebab tidak ada ujur. Kalau dengan sebab ada ujur, maka menyegerakan mengqada sholatnya hukumnya sunnah. Kalau bighairi udrin tanpa adanya ujur, maka menyegerakan mengqada sholatnya adalah wajib. Kira-kira jelasnya nih. Sedikit lagi kita tambah. Wa yusanulan den sunataken opo tartibuhu tartibe qada. Ayat tegese alfa iti piro-piro salat fardu kang luput.
payang bagi mangka sayogyane gitu. Payah ono maka mengkodok si wong asubha ing salat subuh qabla juhri sadurunge salat zuhur. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, jadi disunahkan dalam hal mengkodok salat itu disunahkan agar tertib sesuai dengan susunan sholat fardu 5 waktu yang telah ditetapkan oleh agama: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini tertib. Misal nih, kita meninggalkan sholat zuhur dan meninggalkan sholat asar, berarti 2 sholat fardu kita tinggalkan. Terlepas dari apakah meninggalkan sholatnya bi ujrin dengan sebab adanya ujur atau bi ghairi ujrin dengan sebab tidak adanya ujur. Yang jelas umpama kita meninggalkan 2 macam sholat fardu, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, maka ketika kita akan mengkodok 2 macam sholat tersebut harus tertib, disunahkan tertib. Jadi kita kodok sholat zuhur dulu. Setelah kita selesai mengkodok sholat zuhur, baru kita mengkodok sholat asar. Jangan dibalik. Kalau dibalik makruh. Kita mengkodok sholat asar dulu. Setelah mengkodok sholat asar, baru mengkodok sholat zuhur. Itu namanya enggak tertib, enggak sesuai dengan susunan sholat yang sudah ditetapkan oleh hukum agama. Jadi dalam mengkodok sholat pun harus tertib susunannya. Gitu. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau umpama nih sholat zuhur belum dikodok, sholat asar belum dikodok, keburu datang sholat maghrib. Nah, keburu datang sholat maghrib, maka kita sebagaimana tadi sudah diterangkan, haram kita melakukan sholat sunnah kalau kita belum mengkodok sholat yang tertinggal. Maka daripada kita mengerjakan tahiyatul masjid, daripada kita mengerjakan qobliyah maghrib, mendingan waktu yang ada, kesempatan yang ada, kita gunakan untuk mengkodok sholat zuhur dan sholat asar. Enggak apa-apa walaupun nanti berjamaah maghribnya tertinggal 1 rakaat atau 2 rakaat, gitu, supaya tertib nantinya. Kalau umpama kita langsung ikut berjamaah sholat maghrib, sementara asar dan zuhur dan asar belum dikodok, kemudian kita mengkodoknya setelah sholat maghrib, berarti itu akan terjadi ketidaktertiban. Kan saja zuhur, asar, maghrib. Ini kita maghrib dulu, baru kodok zuhur dan asar, kan nggak tertib. Jelas ya kira-kira? Jelas. Manfaatkan kesempatan yang ada, waktu yang ada, daripada kita gunakan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid atau untuk melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib, mendingan kita mengerjakan kodok zuhur dan asar yang belum kita kodok. Walaupun nantinya mengakibatkan kita akan tertinggal sholat berjamaah maghrib, misalnya tertinggal 1 rakaat, nggak masalah. Yang penting ini kewajiban dibayar dulu. Jelas ya kira-kira? Ada pertanyaan? Ayo, maka terus mulai yuk. Pertanyaan mulai. Udah dimulai dari kemarin. Kayak biasa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten ka Pak Ustaz ya, mana ayeuna tata pelajaran tentang sholat fardu. Entah tadi abdi kejadian Pak Ustaz mun can aya ilmu nak karena sampai ke Pak Ustaz. Tadi teh abdi teh piket shift 3. Bagian sare teh jam 4 Pak Ustaz. Sare saya teh. Blek nyaho-nyaho. Blek jam 6:30. Tengah 7 naon? 7 isuk tadi. Dan sarena teh jam 4. Oh, sarena jam 4. Jam 4 meme subuh. Meme subuh. Bugana 7:30. tengah 7 pagi. Terus adik kaget. Pas mencorot. Dan di lapangan. Mohon. Tapi sabit teh nyandak ambil air wudhu, cuma ambil sholat subuh Pak Ustaz.
Karena mata PS mencorot, abdi malah sholat sunnah duha. Tak karena can aya ilmu nanti Pak Ustad, abdi ngalaksanakeun sholat duha. Subuhan kodok tuh? Subuh henteu. Makanya can Pak Ustad Mandang ada topi dipake, ada kacamata dipake, ada baju dipake, dasi dipake, sepatu dipake, celana dipake. Can aya nyaho ilmuna. Tak karena aya Pak Ustad kana Nah, iya pentingna ngaji teh. Oh, nah ini aku abdi kapikir. Tah abdi teh ternyata ayeuna subuh. Karena di kodok ayeuna subuh ayeuna teh kitu Pak Ustad. Entah di ngodon tos. Enca. Enca. Subuhna karang teh ayeuna Pak Ustad. Kayak atuh geura make celana atuh. Nah, eta Pak Ustad ya. Karena sampai ke karang nyawa ilmu Pak Ustad ya. Abdi alhamdulillah lah. Penting. Eta suatu anak haram eta. Tadi kan terang dengan kitabna. Wa yahrumu alaihi at-tatawwu dan haram alaihi atas mengundang opo at-tatawwu mengerjakan sholat duha. Kenapa? Karena belum qada sholat subuh. Sholat duha sunnah. Ilmuna kan disampaikan ada ku Pak Ustad di abdi. Kadang-kadang apa itu teh? Padahal abdi buka hutang ya. Oh. Ada tak? Jangan tak itu Pak Ustad. Pertanyaan abdi. Jadi abdi can ngalaksanakeun anu kewajiban. Eta mah tanya pertanyaan eta mah keur cerita. Pertanyaan Pertanyaan ieu. Kumaha tah? Upami bernajo harus ieu. Kumaha tah Pak Ustad? Salat abdi, salat duha abdi anu abdi kerjakeun sementara abdi jam subuh. Kumaha tah menang ganjaran moal? Moal. Ngecan ke apa Pak Ustad? Geus bae lah gitu. Jelas ya. Puntos ya. Buru-buru kodoan, bisa buru maut. Buru-buru kodoan. Orang apa ya? Dah kemari ya. Hari Kamis 15 September 2022 Masehi, garis miring 17 Safar 1444 Hijriah. 4 kilo. Ya. Nah, jam 07.40 ada seorang ustazah namanya Ustazah Taslimah. Beliau mimpin acara tahlilan di Masjid Al-Barkah, Pondok Pesantren Asapiyah, Jakarta. Itu lagi baca ayat kursi pas kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Ledak. Tuh udah ini pegawai dari kubur, kita kasih ke bumi. Itu mau teh. Kita buru-buru kodonya. Buru maut. Tuh, padahal kita ibu saja sehat padahal mimpi tahlil, mimpi yasin. Itu ayat ciri-ciri pada maut. Itulah sebagaimana Allah katakan, idza jaa ajaluhum fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal mereka telah datang, itu kan, maka sekali-kali mereka tidak bisa mengundurkannya atau memajukannya. Pasti orang mau tiasa nolak, lalu datang ajal. Dan datangnya ajal tidak melihat seseorang itu sakit atau sehat. Tidak. Jadi banyak orang yang sehat, nggak sakit, tapi datang ajal mau. Buktinya itu Ustazah Taslimah. Kemarin calami di Teng Kemis, Kaping 15 September. Oh gitunya? Oh, sholat. Masya Allah. Husnul khotimah itu. Kurang lah. Tak itu. Entah kurang, ya. Entah cak sarwa aja Nabi. Badiru bisolati qabla an tamutu. Bersegeralah mengerjakan sholat sebelum kalian disolatkan. Maksudnya sebelum kalian mati. Sebab kalau kita mati pasti kita akan disolatkan. Sholatlah kalian di belakang imam dengan berjamaah sebelum kalian disolatkan di depan imam. Yaitu manakala kalian sudah jadi mayit. Pasti satu saat kita mau tidak mau akan disolatkan di depan imam. Kalau kita sudah jadi mayit. Kita buru-buru pandang kodoannya. Insyaallah Ustaz. Nah, insyaallah amin. Yang lain? Ada satu ya Ustaz ini yang subuh sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini yang saya tanyakan begitu Pak Ustaz.
dalam kita melaksanakan sholat yang sebagaimana tadi disampaikan. Nah, masalah tadi kata Bu Ustaz maghrib ya. Maghrib, sedangkan kita asar dan zuhur kita kelewat. Ya. Nah, saya tanyakan di sini ke Pak Ustadz, apa mana yang harus didahulukan? Apa maghrib dulu bersama-sama berjamaah, apa kita qada dulu? Ya. Nah itu. Bagus. Nah, jangan sampai saya melaksanakan qada dulu, maghrib ketinggalan. Kita Ya. bagaimana kalau misalkan maghrib yang kita hadapi, yang wajib utama dulu, ya kita laksanakan, baru kita kodonya belakangan. Bagaimana, bisa nggak kalau begitu Pak Ustadz? Nah itu, hanya itu aja. Terima kasih. Ya. Menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, kita diwajibkan mengkodok sholat yang tertinggal dulu, diwajibkan mengkodok sholat yang kita tinggalkan sebelum kita melakukan sholat ada. Contoh tadi, kita punya kodok sholat zuhur dan asar. Sementara ini udah masuk waktu maghrib. Pertanyaannya, apakah saya langsung sholat maghrib berjamaah, kodoknya nanti, kodok zuhur dan asarnya nanti setelah maghrib, atau sebaliknya, kodok zuhur dulu dan asar baru sholat maghrib, walaupun sholat maghribnya ketinggalan berjamaah. Nah, menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, kita seyogianya mengkodok sholat zuhur dulu, mengkodok sholat asar dulu, kan dua, zuhur dan asar ya. Walaupun nanti mengakibatkan kita tertinggal sholat berjamaah maghrib, kena status berjamaah sunnah muakkad, tapi mengkodok zuhur dan asar wajib bukan sunnah. Tentu yang wajib lebih kuat daripada yang sunnah, walaupun sunnahnya sunnah muakkad, tetap sunnah. Nah itu ada di kitab Fathul Mu'in. Nggak apa-apa kita ketinggalan berjamaah maghrib, kita dahulukan mengkodok sholat zuhur dan sholat asar. Begitu kita beres kodok sholat zuhur dan kodok sholat asar, mereka berjamaah maghrib sudah selesai, nggak masalah, kita sholat maghrib sendiri. Nah ini yang disebut tadi takdimul aham minal muhim, mengutamakan, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau umpama sholat berjamaah menurut kita penting, tapi mengkodok zuhur yang hukumnya wajib, mengkodok asar yang hukumnya wajib, itu jauh lebih penting daripada kita mengejar berjamaah yang hukumnya sunnah muakkad. Jelas gak? Jelas. Begitu. Nggak apa-apa kita kodok zuhur dulu, kodok asar dulu, walaupun nanti kita ketinggalan berjamaah maghrib. Udah, kita maghrib nggak usah berjamaah, sendirian saja. Kecuali begini, kecuali mepet waktu. Kalau umpama saya kodok zuhur dulu, kodok asar dulu, pasti waktu maghrib keburu habis. Umpama ini mepet. Ini berdasarkan perhitungan atau prediksi akal kita. Kita ngomong dalam hati nih, umpama kalau umpama saya kodok zuhur dulu 4 rakaat, katakanlah 4 menit lah ya. Ekspres lah, jantol lah ya. Saya mah nggak bisa sholat ekspres. Ada tuh sholat. Nah, kalau umpama saya kodok zuhur dulu 4 rakaat berarti 4 menit. Kemudian setelah itu saya kodok asar 4 rakaat berarti 4 menit. Berarti 4 kali 2 8 menit. Sementara ini waktu maghrib tinggal 4 menit. Untuk mengkodok 2 jenis sholat saya butuh waktu 8 menit. Nah kalau sekiranya seperti itu, seandainya saya kodok zuhur dulu, kemudian kodok asar dulu, kemudian saya sholat maghrib, mengakibatkan sebahagian sholat maghrib saya ada di waktu Anda keburu datang waktu baru sholat maghrib dapat 1 rakaat, keburu isya. Nah daripada terjadi seperti itu, nggak apa-apa, baru kita sholat maghrib dulu berjamaah, kodok nanti belakang. Kalau situasi seperti itu, beda nggak tuh? Beda.
Nah itulah ilmu fikih. Kita harus paham. Jelas nggak? Jelas. Ustaz, jelas. Kalau memang mepet. Mepet waktu. Karena kalau kita mepet waktu, berarti nanti ujung-ujung kita bakal meninggalkan sholat maghrib Juga. kodo lagi deh. Mangsa. Malah nggak nambahin namanya kodo udah. Ya udah, kalau waktunya mepet, sekiranya kita akan kehabisan waktu untuk sholat maghrib, kalau kita mengkodo zuhur dan asar dulu, mendingan udah langsung sholat maghrib dulu. Nanti kodo zuhur dan asar setelah sholat maghrib. Kalau elat hukumnya mengakibatkan kehabisan waktu untuk sholat maghrib. Jelas ya? Jelas. Yang lain? Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah baca keterangan la qada'a bis-shalah. Ah, Nah, itu maknanya atau maksudnya apa memang qada itu harus ujur? Jadi goer ujur itu nggak berlaku. Jadi karena jangan ada kesan menyepelekan atau menyampaikan tentang wajibnya sholat. Nah, kemudian ketika orang tersebut belum tobat, sholat banyak ditinggal.